Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Turut mendukung gelaran KTT ASEAN ke-42, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil lakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya, Kepala BNPT hadiri rapat pengamanan yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil hadiri rapat pengamanan gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 9 Mei 2023. Rapat yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Fadil Imran, jajaran TNI Polri, serta perwakilan Forkopimda Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI sampaikan dengan digelarnya KTT di Labuan Bajo, masyarakat Indonesia patut berbangga sehingga keamanan harus terus ditingkatkan dan tetap mengedepankan kenyamanan beraktivitas masyarakat Labuan Bajo. Kegiatan ini adalah juga menjadi kebanggaan masyarakat Labuan Bajo. Selain kebanggaan negara juga kebanggaan masyarakat Labuan Bajo. Dan juga dari Bapak Presiden untuk kegiatan ini supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Sementara itu, ditemui secara terpisah, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil sampaikan bahwa BNPT memiliki peran strategis dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia memiliki peran yang cukup strategis dalam pengamanan KTT ASEAN tahun 2023 ini. Tentunya sebagai badan negara, tugas BNPT adalah memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana keamanan yang ada di semua venue termasuk lokasi-lokasi wisata yang ada di Labuan Bajo ini memenuhi standar keamanan. Khususnya standar keamanan adalah daripada serangan bahaya terorisme. BNPT tidak bekerja sendiri, kita mensinergikan semua lembaga kementerian terkait ya, dengan TNI, dengan Polri, dan utamanya untuk KTT ASEAN ini BNPT mendukung tugas-tugas pengamanan yang dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Di hari yang sama, Kepala BNPT juga mengunjungi Command Center, Badan Siber dan Sandi Negara, disambut langsung oleh Kepala BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Dalam kesempatan tersebut, BSSN paparkan mengenai berbagai upaya yang dilakukan dalam memantau aktivitas di dunia siber sebagai salah satu langkah pengamanan KTT ASEAN ke-42. Pada kesempatan ini pula, Kepala BNPT juga sampaikan pentingnya pemantauan media online dan media sosial. BNPT berupaya untuk lakukan pengamanan KTT ASEAN ke-42 dengan pendeteksian dini terhadap potensi serangan yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan guna memastikan pertemuan para pemimpin negara ASEAN ini berlangsung aman dan kondusif. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil temui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo di Command Center Polri. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala BNPT sampaikan bahwa gelaran KTT ASEAN ke-42 tergolong aman dari ancaman terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil kunjungi Command Center Polri pada Kamis 11 Mei 2023. Kedatangan Kepala BNPT disambut oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Purnomo. Pertemuan tersebut membahas mengenai pengamanan kepulangan para delegasi ke negara asalnya masing-masing. Dalam kunjungan, Kepala BNPT juga sampaikan bahwa gelaran KTT ASEAN ke-42 tergolong aman dari ancaman tindak pidana terorisme. KTT ASEAN ke-42 sendiri berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai leading sektor penanggulangan terorisme nasional, BNPT mewakili Indonesia menjadi tuan rumah dalam Lokakarya ASEAN Australia mengenai ketahanan masyarakat dalam penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan.
Menjadi tuan rumah, Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Australia menggelar ASEAN Australia Workshop to exchange practice on Community Resilience Program to counter radicalization and violence extremism activities. Acara yang diselenggarakan di Bali ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 16 dan 17 Mei 2023. Mewakili BNPT hadir Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto. Selain itu, turut hadir Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti, serta Deputy Head of Australian Missions to ASEAN, Department of Foreign Affairs and Trade, Caroline Scott. Membuka acara, Irjen Pol Krisnamurti menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan terorisme. These workshops will discuss several important issues related to CVE, including the definition and comprehensive assessment of community resilience against radicalizations and violent extremisms. Senada dengan Krisnamurti, Caroline Scott mewakili Kementerian Luar Negeri Australia dalam sambutannya turut menyampaikan bahwa ketahanan masyarakat merupakan hal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. I'm confident that our discussions over the next few days will identify further concrete areas where we can cooperate to strengthen community resilience in all of our nations, which can be taken forward through the ASEAN Australia CT Dialogue and SOMTC. Sedangkan Deputi Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, menuturkan bahwa BNPT sendiri berperan sebagai voluntary-led shepherd penanggulangan terorisme. Tentunya salah satu kalau kita lihat peran BNPT kan adalah dalam pencegahan. Dalam pencegahan itu salah satu fokus utamanya itu ada pada kesiapsiagaan nasional. Nah, kalau kita jabarkan kesiapsiagaan nasionalnya itu kan adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini ya salah satu aspek dari membangun ketahanan masyarakat atau community resilience. Selain pertukaran praktik terkait bagaimana membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan, Lokakarya ini juga berkontribusi dalam implementasi Bali Work Plan. Berikutnya, Kepala BNPT lakukan peninjauan ke kawasan terpadu Nusantara di Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur. Bukan saja dapat menghasilkan 80 ton jagung saat panen, tapi potensi KTN ini dapat membangun kesejahteraan mitra deradikalisasi dan juga masyarakat. Bertolak ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Dhanil didampingi Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono beserta jajaran menyambangi kawasan terpadu Nusantara atau KTN di Kecamatan Turen pada 17 Mei 2023. Pada pertemuan ini, Kepala BNPT melakukan peninjauan sekaligus memimpin Focus Group Discussion atau FGD yang dihadiri oleh perwakilan Kesbang Pol Provinsi Jawa Timur, Ketua Koperasi Arta Harmoni Bangsa, Mitra Deradikalisasi, Mitra BNPT, dan perwakilan masyarakat setempat. Diikuti sekitar 40 orang FGD digelar guna membahas pemanfaatan lahan KTN di Turen seluas 15,3 hektar, termasuk membahas situasi kawasan terkini, tantangan yang dihadapi, hingga rencana pengembangan KTN ke depan. Kepala BNPT menyampaikan bahwa pembangunan kesejahteraan KTN di Turen merupakan upaya BNPT dalam memanfaatkan kekuatan negara demi menangkal penyebaran paham radikal. Oleh karena itu, ia berharap seluruh masyarakat dan mitra deradikalisasi menerima manfaat positif melalui berbagai pembinaan kewirausahaan. Jadi kami datang ke sini, Pak, BNPT ini ditunjuk oleh negara untuk mengkoordinasikan semua kekuatan negara ini di bawah Bapak Presiden. Tanah ini kita usahakan, katanya ingin menjadi perkebunan. Saya datang ke sini ingin mendengar suara Bapak, keinginan Bapak, supaya program sejahtera ini berjalan dengan baik. Jangan main-main dengan program pemerintah, kalau Presiden bertunjuk, kerjaan benar. Nanti beliau-beliau ini semua 30 harus mendapat manfaat di sini. Rencana yang baik.
Ditemui di tengah kegiatan, Mitra Deradikalisasi BNPT, Sutrisno, menyampaikan bahwa KTN Turen telah memberikan kesempatan untuk berkarya, sekaligus membuka ruang usaha yang besar bagi dirinya. Di KTN ini, di koperasi saya ini sebagai pengawas, juga sebagai pelaku petani, juga ini mengelola playground, terus bikin batik, terus kemudian warung NKRI. Manfaatnya banyak. Jadi amanah dari BNPT, dari pemerintah, dari negara ini saya berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah diamanahkan kepada saya sesuai yang saya waktu itu saya presentasikan. Jadi konsep saya tetap seperti di Jabung, yaitu integrated farming, terus edukasi anak-anak, terus bagaimana kembali untuk menarik masyarakat untuk kembali mau bertani, khususnya anak-anak. Sementara itu, pemilik warung NKRI Susiati menuturkan harapannya bagi kemajuan KTN Turen dan warung NKRI miliknya. Alhamdulillah adanya KTN dan warung NKRI ini sudah membantu perekonomian saya dan keluarga saya, Mbak. Dan juga sudah membantu untuk biaya sekolah anak saya. Ya, harapan saya itu ya tambah maju gitu loh, Mbak. Tambah berkembang gitu loh di sini tuh. Biar saya juga kebantu masalah ekonomi juga semuanya gitu loh, Mbak. Pertemuan diakhiri dengan peninjauan lahan dan UMKM di KTN Turen oleh Kepala BNPT beserta jajaran dan peserta FGD. Sejak diluncurkan KTN Turen pada bulan Maret 2022 lalu, kawasan yang diproyeksikan dapat menghasilkan sekitar 80 ton jagung ini telah mengalami 2 kali panen raya, yakni pada 14 Juli 2022 dan 8 Desember 2022. Untuk selanjutnya, lahan usaha sekaligus sarana reintegrasi sosial bagi para mitra deradikalisasi, penyintas, dan masyarakat tersebut diperkirakan akan kembali melaksanakan panen raya yang ketiga kalinya pada Juni mendatang. Dilaksanakan di Bali, Deputi Bidang Kerjasama Andika Krisna Yudanto bertindak sebagai Chairman dalam The 19th Senior Official Meeting on Transnational Crime Working Group on Counterterrorism. Bertindak sebagai ketua, Indonesia menyelenggarakan pertemuan kelompok kerja ASEAN terkait pemberantasan terorisme ke-19 atau The 19th Senior Officials Meeting on Transnational Crime Working Group on Counterterrorism. Digelar di Bali pada 18 Mei 2023, pertemuan ini merupakan wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan diskusi terkait strategi dan inisiatif pemberantasan terorisme di Asia Tenggara. Membuka pertemuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto yang bertindak sebagai chairman menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin pembahasan dalam pertemuan ini, salah satunya ialah Bali Work Plan. Ini pertemuan lebih membahas work plan atau rencana kerja dari working group untuk 1 dan 2 tahun ke depan. Kemudian juga membahas tentang Bali Work Plan. Bali Work Plan ini lebih memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain membuka peluang diskusi, strategi, dan program masing-masing negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama regional dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan dibawa ke pertemuan pejabat senior ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara pada Juni mendatang di Yogyakarta, serta akan dilaporkan ke forum pertemuan menteri-menteri ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara pada Agustus mendatang. Tidak lama lagi, ajang balap Formula E akan digelar di sirkuit internasional IPRIX Jakarta, Ancol, Jakarta Utara. Dan guna mendukung gelaran tersebut, BNPT memastikan kesiapan sistem pengamanan dari tindak pidana terorisme.
Guna mendukung gelaran balap internasional Formula E, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan asesmen sistem pengamanan sirkuit internasional E-Prix Jakarta pada Rabu 17 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono beserta jajaran. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Project Director Jakarta E-Prix, Ivan Cahya Permana. Asesmen yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengamanan Lingkungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem pengamanan di lokasi perhelatan Formula E dari ancaman tindak pidana terorisme. Asesmen yang dilakukan mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam kesempatan ini, Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono sampaikan bahwa asesmen ini akan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada penyelenggara guna mendukung kelancaran ajang internasional tersebut. Bahwa setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan keramaian tertentu, di sini termasuk keramaian tertentu dalam bidang sarana prasarana olahraga, BNPT diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya asesmen tadi itu. Nah, kita melakukan asesmen pada hari ini, di mana nanti asesmen hasilnya akan kita sampaikan pada pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan tentunya disertai dengan apa temuannya, apa rekomendasinya. Jadi pihak penyelenggara itu dengan jelas, apa yang harus dia lakukan. Contoh misalkan tadi di arena tadi ada di situ arena yang berseberangan dengan perumahan. Nah, berarti yang kita rekomendasikan contohnya bahwa kita harus bisa memastikan bahwa di area beberapa rumah tadi itu aman. Sementara itu, Project Director Jakarta E-Prix sekaligus yang mewakili Jakpro sebagai penyelenggara, pastikan pihaknya akan melakukan perbaikan berdasarkan hasil asesmen BNPT nantinya. Kami akan melakukan perbaikan atas hasil asesmen yang nanti dilakukan BNPT. Harapannya tentu keamanannya akan lebih bisa kita tingkatkan ke depan. Dan kami juga bekerja sama dengan komponen-komponen keamanan yang lain. Ajang balap Formula E akan digelar di sirkuit internasional E-Prix Jakarta, Ancol, Jakarta Utara pada 3 dan 4 Juni 2023 mendatang. Ini merupakan kali kedua sirkuit internasional E-Prix Jakarta menjadi venue ajang balap internasional yang telah memasuki musimnya yang ke-9. Masih dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Kepala BNPT kunjungi Yayasan Lingkar Perdamaian di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT mengapresiasi komunikasi dan sinergisitas yang telah terjalin antara YLP dan aparat penegak hukum setempat. Masih dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Timur, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Dahnil didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi beserta jajaran mengunjungi Yayasan Lingkar Perdamaian atau YLP di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan pada 17 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menemui langsung mitra deradikalisasi BNPT sekaligus Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi dan seluruh anggota yayasan. Turut menghadiri silaturahmi ini yakni Wakil Bupati Lamongan Abdul Rauf, pimpinan Pondok Pesantren Lingkar Perdamaian Muhammad Roshid, perwakilan dari pemerintah daerah, tokoh agama, serta sejumlah mitra deradikalisasi BNPT di wilayah Jawa Timur. Membuka acara, Kepala BNPT mengapresiasi silaturahmi, komunikasi, dan sinergisitas yang telah terjalin dari YLP maupun aparat penegak hukum setempat. Selain itu, ia berharap keberadaan YLP dapat menjadi pelopor persaudaraan, baik antar mitra deradikalisasi maupun antar masyarakat. Yayasan ini merupakan wadah yang betul-betul bisa dijadikan sarana untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, sarana untuk berbagi, sarana untuk curhat. Oleh karena itu, Pak Ali Fauzi, saya terima kasih komunikasi yang terjalin selama ini dengan saya secara pribadi maupun dengan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah yang ada di Lamongan, termasuk dengan BNPT dan Densus melalui Pak Kasat Gaswil yang ada di sini.
Terus kita berkomunikasi, Pak. Yang kita pikirkan sekarang adalah ke depan. Bagaimana yayasan ini terus bisa menjadi suatu wadah yang diandalkan oleh kita semuanya untuk membangun persaudaraan, bukan membangun eksklusivitas yang baru. Senada dengan dirinya, Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi menyampaikan pentingnya rasa persatuan dan kebersamaan dalam memajukan yayasan demi membina para ex-napiter agar sejahtera dan dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat. Radikalisasi itu dilakukan secara sistemik. Karenanya deradikalisasi juga harus dilakukan secara sistemik. Deradikalisasi dilakukan secara jamaah, maka deradikalisasi juga harus dilakukan secara jamaah. Gimana Pak? Nah itu ya. Nah munculnya wujudnya kumpulan yayasan yang antum kelola ini, mohon ini amanah kita lakukan bersama-sama. Jangan kemudian mulut dengan hati beda kualat. Kita lakukan dengan sepenuh hati tanpa ada takiyah, tanpa ada berpura-pura. Menanggapi Kepala BNPT dan Ketua Yayasan, Mitra Deradikalisasi BNPT Arvin Wibowo menuturkan keinginan agar usahanya dapat didukung dengan ketersediaan bahan baku dan bantuan modal oleh pihak YLP dan BNPT. Di YLP ada produsen pupuk ya, saya lihat ya, di pertanian ada. Dan di YLP di sini, Kodarullah di Lamongan juga banyak tambak bandeng. Dan saya juga sedang resto bandeng, Pak. Jadi saya punya usaha kecil-kecilan merintis resto bandeng. Jadi seandainya nanti dengan Ustadz Ali Fauzi dan teman-teman Iwan-Iwan yang ada di sini, nanti bisa simbiosis, supplier saya ngambil di sini dan teman-teman siap supplier ke tempat saya di Madiun, insya Allah bisa jalan nanti ke depannya. Ke depan, BNPT akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, aparat penegak hukum, dan para mitra BNPT dalam memberikan pelatihan usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi ex-napiter anggota YLP. Sebagai penutup, Kepala BNPT berpesan agar Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi solusi bagi mitra deradikalisasi dalam meningkatkan kualitas hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.